seluruh pengurus Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati, beserta ibu-ibu pengurus Dharma Wanita di kabupaten kota seluruh Sumatera Utara yang saya hormati, hadirin dan hadir out yang saya hormati. Sekarang istilah itu menjadi penting karena biasanya yang hadir ini tuh tidak terlalu banyak karena protokol kesehatan. Yang banyak adalah hadir out, yang daring, virtual atau Zoom di online, yang saat ini saya lihat di layar banyak sekali. 60 kerja. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira kesyukuran kita pertama adalah meski masih under pandemi ya, kita sedang dan masih di bawah tekanan pandemi COVID-19. Kita ternyata dapat melakukan hal yang sangat penting dengan dorongan Ibu Penasehat dan tentu karya dari Ibu Ketua, seperti diisyaratkan oleh Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di belakang kesulitan selalu saja ada kemudahan disediakan oleh Allah. Barangkali kalau bukan dengan virtual seperti ini, kita tidak dapat mengaji bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita di kabupaten kota. Tetapi karena kita dapat menjalankan pengajian virtual, akhirnya kita dapat mengaji dengan jumlah dan wilayah yang sangat besar. Untuk itu, atas nama ya saya kira ustadz-ustadz lah ya, dan pemuka agama, mungkin juga ulama, kami ucapkan kepada terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dharma Wanita Sumatera Utara, kepada Ibu Nawa dan Bu Ayu, karena ini saya kira pertama kali mungkin ya. Tahun-tahun yang lalu sudah ada virtual begini. Enggak. Belum ada. Jadi ini pengajian dengan peserta terluas yang dilakukan oleh Dharma Wanita Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota Dharma Wanita di Sumatera Utara. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan petunjuk kepada kita. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilm. Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita, kalau kamu sedang berada di taman surga, petiklah yang banyak di taman itu. Ini ilustrasi dari Rasul kepada para sahabat. Kalau kalian sedang ada di taman surga, katanya, ambil yang banyak, petik yang banyak di taman itu. Mendengar ilustrasi Rasulullah ini, sahabat langsung bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang junjunganku maksud dengan taman surga? Ternyata Rasul mengatakan majalisul ilm. Taman surga itu adalah pengajian, majelis ilmu. Oleh karenanya pimpinan Dharma Wanita se-Sumatera Utara saat ini sedang berada di taman surga, dan mungkin juga pada pengajian-pengajian sampai di akhir Ramadan. Berada di taman surga akan membahagiakan. Tentu lebih bahagia dari taman-taman yang pernah ada. Saya tidak tahu taman-taman apa yang ada di Sumatera Utara. Tapi kalau kita sedang berada di taman surga itu jauh lebih bermakna dan bahagia daripada
taman-taman yang kita kunjungi. Kadang-kadang kalau kita sedang penat kali, suntuk kali, ayolah kita jalan-jalan di taman-taman. Nah, jadi ini ternyata Dharma Wanita itu jalan-jalannya di taman surga, kan luar biasa itu. Nah, jadi ini taman surga. Kata Rasul, ambil yang banyak di taman itu. Awak pernah dengar ada kebun di Brastagi? Kalau kita ke situ boleh petik sendiri. Tapi dibayar juga, ya kan? Jadi ini seakan-akan Rasul mengatakan kalian masuk ke taman itu, ambil banyak, gratis. Gitu. Rasul menjawab, apa yang dimaksud taman itu wahai junjunganku? Rasul mengatakan majalisul ilmi, pengajian. Bahasa Arabnya majelis ilmu. Diambil juga itu di Indonesia, ya kan? Majelis ilmu. Padahal itu pengajian sebenarnya. Ini adalah taman surga. Oleh karenanya terpantau juga dari sini di layar, ibu-ibu sekalian, maunya jangan ada yang keluar dari taman ini sebelum pengajiannya selesai, ya kan? Ibu-ibu yang saya hormati, tadi Bu Ketua sudah memberi apa kepada saya, perintah bahwa temanya itu ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Saya kira penting karena kadang-kadang pengajian itu awak minta menjelaskan ibadah, menjelaskan politik dia makin pening awak, ya kan? Jadi bersyukur ya bahwa ada garisan bahwa kita bicara tentang ibadah Ramadan. Oleh karenanya ibu-ibu, kita kembalilah kepada petunjuk junjungan Rasulullah SAW. Menarik sekali ketika Rasul mengatakan begini. Innallaha azza wa jalla farada siyamahu wa sanantu qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummu. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Dharma Wanitanya begini. Sesungguhnya azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala mempardukan puasa Ramadan, mewajibkan puasa Ramadan, kata Rasul. Tapi beliau menyambung wasanantu qiyamahu. Sayalah yang menyunnahkan qiyamul lail. Jadi begini, Allah yang mewajibkan puasanya, aku yang mensunnahkan qiyamul lail. Wasanantu qiyamahu, kata Rasul. Faman shamahu wa qamahu, siapa yang mempuasakannya dan siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, katakanlah qiyamul lail atau qiyamun nahar, kharaja minadz dzunubi, kata Rasul, dia akan keluar dari dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana dia lahir dari kandungan ibunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di majelis ini, kata-kata Rasulullah ini ada yang menarik yang jarang kita kaji selama ini. Kharaja minadz dzunubi. Orang itu keluar dari dosanya. Kalau selama ini kan kita dosa-dosanya terangkat, dosa-dosanya keluar, dosa-dosanya diampuni, ya kan? Itu yang kita kaji selama ini, dosa-dosanya keluar, dosa-dosanya terhapus, dosa-dosanya terangkat. Tapi hadis ini mengatakan lain. Kharaja minadz dzunubi. Dia keluar dari dosanya. Nah, kalau tadi dosa keluar dari dirinya, tapi hadis ini mengatakan dia keluar dari dosanya. Kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummu, sebagaimana bersihnya dia saat dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau kita ini semua kan mula-mula lahir bersihnya ini, tapi karena bergaul ke sana kemari sampai 30 tahun, 40 tahun, banyak kali corengan-corengannya, ya kan?
Oleh karenanya barangkali ibu-ibu ini pakai baju putih, nah, itu simbol dari upaya untuk kembali menjadi suci. Makasih Bu ya. Jadi kalau ada baju untuk laki-laki, kita juga mau. Kharaja minadz dzunubi. Menarik sekali. Kenapa disebut orang itu keluar dari dosanya? Bukan dosanya keluar dari dirinya. Ini penting, ini poin saya hari ini, ya. Begini, rupanya Rasul memberi petunjuk begini, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan fa in huwa naza'a wastaghfara sukilat. Itu masih bahasa Arab. Bahasa dari wanitanya begini. Setiap orang kalau dia melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatan, ditaruh bercak dalam hatinya. Bercak itu apa? Bercak hitam. Noda. Ya. Sekali kita berdosa, apa dia? Bercak. Kadang-kadang membanguni suami waktu sahur, bangun, tidur aja. Ya? Itu kan agak-agak nyenggol-nyenggol dosa itu kan. Kalau kau lakukan begitu, tak terus. Ada stempel hitam di hatimu. Jadi parah lagi kalau dia bilang begini, Pak enak aja, makan aja. Kalian belum masak biar makan aja. Ya kan? Itu kan berdosa juga itu. Ditempel dia. Keluar ke belanja pagi untuk sore dimasak. Apa dia? Ngerumpi dia di situ, ngerumpi sih nggak masalah. Tapi kalau menyalahkan orang di situ, menyebutkan aib-aib orang ketika belanja di bulan Ramadan, berdosa. Masuk lagi. Berapa kali kau melakukan dosa satu hari, sebegitu banyaklah bercak-bercak di hati. Itu baru satu hari. Kalau minggu berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? 30 tahun berapa? Jadi akhirnya bahasa menternya itu, hatinya itu menjadi terkooptasi. Terkooptasi itu apa ya? Bahasa Medannya itu apalah, tertutupi semua. Jadi setelah tertutupi dengan dosa dan noda hati seseorang, ya kan? Ini payah ini orang ini. Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la yatin. Dia menjadi tuli, bisu dan buta. Sulit diajak untuk yang baik. Awak pernah jadi wakil rektor 3 di UN di masa-masa lalu. Ada yang melapor, Pak, ada mahasiswa di luar sana makan dia siang hari Ramadan. Bilang gini kepada pegawai yang melapor itu, Gigi larang, bilang sama dia, pesan wakil rektor, jangan sampai kau pertunjukkan kau menghina ajaran Islam. Gigi dia. Sampai sana, apa dia bilang? Sampaikannya lah, Pak, Bang, janganlah pamer-pamer melanggar puasa. Ini kan perguruan tinggi Islam. Tahu apa dia bilang? Dia bilang gini, sedangkan ayahku melarang pun nggak ku dengar, apalagi rektor kok. Ya kan? Kan ngeri itu. Jadi ayahku pun nggak pernah ku dengar, apalagi rektor. Mungkin juga nanti begini dia bilang, mamaku pun nggak ku dengar, apalagi itu ada wanita katanya. Susah tuh. Lebih parah lagi, ayahku nggak mendengar, apalagi gubernur, wakil gubernur loh. Itu
Itu payah orang itu. Jadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudah terkooptasi. Kalau sudah terkooptasi dirinya, mau bupati, mau wali kota, mau kepala dinas, kepala kementerian, dia nggak peduli. Aku nggak peduli. Yang penting aku show, katanya kan. Aku suka. Jadi, kalau seperti ini, inilah yang terjadi. Orang itu dibalut oleh dosanya. Hitam. Pakaiannya aja itu cantik, tapi hatinya buruk. Ya kan? Wajahnya aja yang menarik, tapi hatinya membosankan. Ya kan? Jadi dalam kondisi seperti inilah rupanya Rasul memperhatikannya. Katanya begini, orang itu kalau dia puasa dengan benar, beribadah yang mulai dengan benar, kharaja minadz dzunubi. Orang itu akan keluar dari dosa. Jadi tadi yang terkooptasi, yang terbalut, yang dikuasai oleh dosanya, sulit diarahkan, tidak mau dilarang sesuka hatinya, itu kalau dia puasa dan dia qiyamul lail, dia keluar dari dosanya. Kan berarti benar ini filsafat ajaran yang diberikan oleh Islam melalui Rasulullah SAW. Kalau ada orang melakukan puasa siangnya, sholat malamnya, kata Rasul, dia keluar dari dosa. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kita hormati dan kita banggakan, ini proyek penting. Ya kan? Proyek penting dari ibu-ibu Dharma Wanita. Apa itu? Mengeluarkan semua anggota keluarganya dari dosa-dosa. Bisa kira-kira itu ya. Iya, jadi ini pekerjaan yang indah sekali. Maka saya tadi memulai pengajian kita ini dengan hal seperti ini. Proyek penting, pekerjaan penting. Sebulan ini ibu-ibu banyak sekali pekerjaannya, tapi terpuji. Coba ya. Terlambat tidur. Ibu ini ikut dia sholat. Kadang-kadang saya lihat macam ibu di rumah ngaji lagi dia. Habis sholat isya ngaji dia. Terlambat. Bisa nanti jam 11, jam 12. Jam 3:30 udah bangun dia. Bangun dia. Nyiapkan makanan sama keluarganya. Ya nyiapkanlah. Ada kadang-kadang ada petugas yang menyiapkan, tapi ibu-ibu juga yang mengarahkan kan, menyiapkan juga namanya. Yang lebih menarik, sudah kayak begitu capeknya ibu ini, nggak marah dia. Membanguni suaminya, atau kalau dia terbiasa sayang, sudah waktunya kita sahur, lembut kali di telinga suami. Coba. Jadi sudah merupakan watak dari perempuan itu. Halus, indah. Pak, sudah waktunya kita sahur. Padahal udah capek dia. Suaminya tidur. Begitu dia bangunnya, lembut ya. Sudah waktunya kita sahur. Kan lembut Bu ya. Saya kira ya, kan nggak ada yang bangunin suaminya pakai kaki. Kan bisa dia bilang ya, udah sahur gitu. Jadi ini apa deh? Lembut deh, lembut. Sudah punya sahur, bangkit suami. Udah 4 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, ibu-ibu ini nggak pernah protes. Nggak pernah itu. Paling nanti agak di ujung. Kalau boleh sekali-sekali kita buka di luar ya Pak. Paling begitu. Tapi kalau protes nggak pernah. Misalnya seperti yang saya katakan tadi. Ibu-ibu itu capek kali. Gini. Udah 20 hari aku yang masak. 10 hari lagi Bapak ya. Nggak ada begitu kan? Nggak ada. Paling Bapak ini kalau dia suka masak ditemaninya istrinya. Ada.
Itu enggak apa-apa. Jadi sudah seperti ini dikerjakannya oleh ibu-ibu itu, ya kan? Maka Islam memberi penghargaan. Kalau begitu, kharaja minaz dzunub, keluarkan kau dari dosa-dosa. Rasul mengatakan banyak sedekah. Senyummu, kau berikan sama mustahik, sedekahmu itu sedekah. Tapi bukan hanya itu sedekah. Senyummu aja sama orang lain sudah sedekah. Tabassumuka ala ahadin sadaqah. Senyummu pada saudaramu, keluargamu itu adalah sedekah. Oleh karenanya, ibu-ibu ketua Dharma Wanita di kabupaten kota, saya kira perlu mengeluarkan perintah harian pada anggota Dharma Wanita, walaupun lapar dan haus, tetap senyum pada suaminya. Jangan. Ya, perintah harian ketua Dharma Wanita, ya kan? Walaupun lapar dan haus, tetap senyum pada suaminya. Tertanda ketua Dharma Wanita Sumatera Utara. Bisa nggak? Awak nggak tahu ya, tapi kurang lebih itu diperlukan. Kenapa? Tabassumuka ala ahadin sadaqah. Dan pada hadis lain disebutkan gini, Bu. Kau siapkan makanan untuk keluargamu, itu adalah sedekah. Jadi, para ibu-ibu yang menyiapkan makanan dan konsumsi Ramadan untuk suami-suami dan keluarga mereka, menurut Rasulullah itu adalah sedekah. Oleh karenanya, proyek Ramadan kita adalah bagaimana kita memetik berbagai hikmah, berbagai ajaran, berbagai sedekah dan perilaku-perilaku baik yang dapat kita ambil selama Ramadan. Luar biasa Islam ini. Ya kan? 1 bulan, 11 bulan kita beraktivitas sebagaimana biasa. Rasul, Allah bersama Rasulnya meminta kita untuk recover. Artinya mungkin ada yang kurang pas, ada yang terganggu dalam mesin kehidupanmu. Masuk ke Ramadan, perbaikilah sehingga engkau telah memetik banyak hal selama Ramadan. Jadi saya kira begitu, Bu ya. Nanti banyak kali payah dia makan. Yang paling sulit ini kan mengamalkannya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, puasalah dan ibadah. Puasa dan ibadah. Memang sih disebutkan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah, tapi jangan tidur. Jadi obat pelangsing tubuh sebenarnya puasa ini bisa juga. Jangan dendam, ya kan? Dendam itu karena lapar siang makan banyak dia kan. Mau apa? Yang ditahan siang tidak makan daging, malam mainkan banyak. Jadi ibadahlah dan lakukan dengan apa? Santai aja, santai. Sebenarnya sholat tarawih itu kan sholat santai sebenarnya. Santai. Jadi relax kita melakukan ibadah karena sholat malam itu antara kita dengan Tuhan. Mohon izin, mohon maaf. Sebenarnya Rasulullah memberi contoh 3 malam aja. Sholat tarawih ini kan diberi contoh oleh Rasulullah di masjid 3 malam. Malam berikutnya Rasul absen ya, nggak datang. Tunggu tak datang. Besoknya datang lagi Rasulullah. Wahai Rasulku junjunganku, kami tunggu kemarin. Kau nggak datang wahai Rasul. Rasul bilang begini, ya saya tidak datang, saya sengaja
Sebab kalau saya datang terus, nanti kalian pikir wajib pula sholat ini. Nah, jadi ini sunnah, ya. Santai, relax, berdialoglah dengan Tuhanmu. Maka ada yang pakai selawat, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Sungguhum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salat at-tarawih rahimakumullah. Naik. Udah selesai 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salat at-tarawih rahimakumullah. Kenapa ada tasbih, kenapa ada selawat di tengah-tengahnya itu? Sebenarnya itu menunjukkan bahwa ini kita sedang berdialog dengan Allah. Allah, wahai Rasulku, tolong selamatkan hidupku, buatlah hidup kami menjadi hidup yang baik. Jadi kira-kira begitu, Ibu Ketua, kami memberikan hormat dan takjim kepada seluruh pengurus Dharma Wanita, terutama Bu Nawal dan Bu Ayu. Saya berterima kasih. Mungkin kalau bukan karena petunjuk beliau, awak nggak ceramah di depan ibu-ibu. Payah ini ceramah di depan ibu-ibu ini, ya kan? Kalau tak menarik, besok dia bilang, jangan undang lagi profesor itu katanya. Jadi diteruskanlah. Kita rela saja, ibu-ibu di kabupaten kota. Nggak ada salahnya juga dibuat seperti ini. Jadi pengurus-pengurus yang teras itu datang ke rumah ketua atau di mana gitu, dan kemudian dilebarkan ke anggota. Jangan ibu-ibu aja, kasih aja itu apa ID-nya, sehingga pengajian ini menjadi pengajian terluas. Di mana yang paling sulit dijangkau di Sumatera Utara ini? Di kampung saya kan, di Setiongkok, ya kan? Bahorok ke sana. Ya kan? Tapi dengan Zoom ini bisa mengaji dengan Ketua Umum Dharma Wanita itu satu kebahagiaan. Ya kan? Dia anggota Dharma Wanita di Kecamatan Pak Barat. Kapan mau ngaji dengan Ketua Dharma Wanita? Ini bisa berhadapan. Bukan hanya itu, kapan mengaji dengan rektor UIN gitu ya. Nah, itu yang baik. Ya. Jadi Allah mempertemukan kita di dalam rahmatnya, di dalam ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan, kelapangan, dan kebahagiaan kepada Bu Nawal dan Bu Ayu, Ibu Ketua, dan seluruh pengurus Dharma Wanita Sumatera Utara. Semoga kita bisa menerangi keluarga Sumatera Utara dengan ajaran Islam yang amat indah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini maupun yang lagi Zoom, silahkan kalau ada pertanyaan, kita batasi 3 pertanyaan ya. Silahkan ibu-ibu. Ada yang bertanya? Bisa orang cuma nanya itu. Bisa di kolom chat ditanya. Ada saat? Wabarakatuh. Iya Ustaz, selama masa pandemi ini kita sholat tarawihnya ke masjid kan batasi nih. Ya. Jadi kita satu keluarga mengadakan sholatnya sholat tarawih di rumah, tapi kita tidak melakukan itu salawat tadi di antara sholat rakaat tadi kita nggak melakukan.
bagaimana itu Ustaz? Apakah itu mengurangi atau mungkin adalah dapat Ustaz? Makasih Bu. Ustaz. Ya Ibu Juli. Jadi gini Bu, saya sudah sampaikan tadi, sholatnya aja udah sunat. Sholatnya saja sunat. Dalam melakukan sunat ini, tambah lagi sunat yang lain. Ada tasbih, ada sholawat. Jadi tempat hukumnya seperti itu, ya kan? Jadi sholat tarawih itu sunat. Andai kata sholatnya aja diteruskan begitu, itu sudah sunat. Ditambah lagi sunat yang lain, ada tasbih, ada sholawat, ada doa, ada qiraah, itu tambahan dari sunat. Jadi seandainya misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kita melakukan jamaah qiyamul lail, sholat malam di rumah, itu adalah satu amal yang sangat baik dan indah, dan banyak hal di situ. Sambil meluruskan bacaan Bapak, ya kan? Kadang-kadang kalau dia kepala dinas, segan dia jadi imam di masjid karena ada di situ tuan guru, ya kan? Tapi kalau di rumah, dia Allahu Akbar. Istrinya pun mendengarkannya antara di langit dengan di bumi. Ya kan? Betapa bahagianya aku, suamiku ini menjadi imamku. Itu. Kalau kepalaku, bosku, biasa. Ya kan? Suamiku adalah pimpinanku. Biasa. Tapi kalau suamiku adalah imamku, itu luar biasa. Jadi, wahai bapak-bapak, para bupati, pak wali, kepala dinas, kalau gubernur, wakil gubernur, segan awak, ya kan? Jadi imam, tapi terus terang aja, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kepala dinas kita, hebat ini jadi imam, udah ku dengar bacaannya. Nah, jadi pendek-pendek aja, pendek. Kalau dia qori panjang-panjang, 1 juz 1 malam, awak pun pegel, ya. ngantuk sampai. Tapi Pak Bupati, Pak Wali, pilih ayat pendek. Kalau bisa sih ada yang qori, minta, ya kan? Tapi pendek. Ini agak panjang sedikit jawabannya. Ulama-ulama kita dahulu, pendek itu ayatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi aturan dari ayat-ayat pendek ini, mulai dari Al-Hakumut Takatsur sampai Al-Ikhlas, itu diatur ulama itu. Peringatan tuh. Misalnya, kenapa dimulai dengan Al-Hakumut Takatsur? Ada itu. Al-Hakumut Takatsur itu gini. Maksudnya itu, kau diperdaya oleh banyak hal. Hartamu, pekerjaanmu, aktivitasmu, popularitasmu. Jadi Al-Hakumut Takatsur, kamu telah diperdaya. Kau bupati, kau wali kota, kau kepala dinas, dan karena itu kau sibuk, dan karena kesibukanmu, kamu tidak sempat menghadapiku. Maka Allah mengatakan Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti masuk ke liang lahat, ke pintu kubur. Maka ulama itu amin setelah Fatihah, alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pendek-pendek itu sampai ada inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Pendek. Ayatnya pendek, maknanya dalam, luas. Oleh karenanya bagi yang bisa panjang, buatlah ayat-ayat panjang. Bagi yang bisa pendek, buat ayat-ayat pendek. Bagi yang belum bisa, telepon Profesor Sari. Biar ajari melalui telepon. Biarlah 10 pertama anak-anak jadi imam. Tapi 10 kedua, 10 ketiga, Bapak langsung ambil alih terus. Take over namanya, ya kan? Ini Bapak dulu ya, karena sudah masuk bilang
sudah masuk arena yang paling menentukan di 10 akhir Ramadan, Bapak imamnya. Nanti Bapak umumkan, kalau adik-adik mau di rumah Pak Bupati, datang ya, Pak Bupati imamnya, bilangnya kan, nanti hebat tuh. Jadi seperti itu Bu ya. Alhamdulillah, indah kali. Begini, jika rumah-rumah pimpinan dihiasi dengan Al-Quran, sholat, zikir, insya Allah, Allah akan membantu wilayah kita. Mikir-mikir juga, sampai Pak Gubernur mendirikan masjid di rumah dinas. Luar biasa itu. Dan banyak lagi para bupati mendirikan musola di rumahnya, di rumah dinasnya. Alhamdulillah. Kenapa? Tundukkan kepada Allah. Dan itu pimpinan menjadi imam. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaannya, Sas? Oh, bacakan aja di situ. Baca di situ. Iya. Dari Kabupaten Deli Serdang, Ustaz, pertanyaannya, bagaimana supaya melawan rasa malas dalam hal ibadah? Terima kasih. Terima kasih. Dari Serdang, ini Bu Ketua barangkali, insya Allah. Bu Bupati, hormat saya kepada Ibu dan Pak Bupati. Malas ini kita definisikan dulu, ya kan? Kenapa malas? Pertama, kebanyakan makan. Oleh karenanya, saat berbuka, jangan balas dendam. Nah, itu satu ya. Jadi memang awak pun merasa kalau habis berbuka itu agak berat sedikit. Kan? Tapi ketika kita kontrol, alhamdulillah dia bisa lebih rajin. Yang kedua, maaf ya, apa yang bisa kita bantu dengan tugas suami kita yang sangat berat? Waduh, saya kalau lihat bupati itu berlari. Ada bupati ini kan rata-rata kawan saya ya. Tanya gini, bisa hadir Bapak dalam acara ini? Iya Ustaz. Tapi kalau saya hadir di sini Ustaz, sudah tinggal acara 10 lagi, tak bisa saya hadiri. Jadi bupati dan wali kota itu kalau menghadiri satu acara tinggal 10 di waktu yang sama. Bayangkan itu. Betapa banyaknya harapan masyarakat, urusan masyarakat yang terkait dengan bupati dan wali kota. Capek. Awak lihat bupati itu capek. Wali kota itu capek, apalagi Pak Gubernur. Untung beliau jenderal, ya kan? Barangkali kalau Ustadz seperti awak capek kali dong. Awak pun capek. Nah, tetapi yang menarik, ada kesadaran dari Bu Dharma Wanita. Aku bantu suamiku dengan doa. Inilah yang bisa kulakukan. Coba. Jadi, tadi Rasul mengatakan, kalau kau lakukan qiyamul lail itu, keluar dari dosa. Jadi prinsip kedua, Bupati, anggaplah selain dari ibadah biasa, anggaplah ibadah-ibadah Ramadan itu bagian dari upayamu untuk membantu suamimu. Kalau awak ikut di kantor terus-menerus kan cerik orang. Apa ini Bu? Jadi kita bantu. Yang kedua, yang ketiga, ibadah Ramadan itu adalah pendidikan bagi anak-anak, anak-anak langsung maupun anak-anak yang tidak langsung. Anak-anak yang tidak langsung adalah warga negara kabupaten itu. Kalau tersiar keluar di rumah bupati ada sholat malam bersama, dipimpin oleh Pak Bupati, dipimpin oleh Pak Wali, ya kan? Itu akan banyak artinya. Maaf, jika kita paham bahwa sholat itu selain ta'abbud, ibadah kepada Allah, adalah juga manfaat-manfaat tadi, barangkali nilai malas kita berkurang, kita menjadi rajin. Dan yang terakhir saya kira ya, bagaimana mengakhiri atau mengurangi rasa malas ini. Hidup ini sebentar.
Bupati itu 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa lagi 15 tahun, ya kan? 5 tahun, 10 tahun. Habis itu ujungnya juga kita akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya kita upayakan kita bersikap rajin di dalam melakukan ibadah Ramadan. Makasih Bu, makasih. Salam saya untuk Bapak dan semua anggota Dharma Wanita yang ada di Deli Serdang. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada 3 lagi masih kita tampungkan. Bacakan aja 3-3. Langsung semua ya? Iya. Langsung ya. Mohon bertanya Pak Ustadz dari Dinas Dharma Wanita Persatuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Seperti ceramah Bapak bahwa manusia ada yang disuguhi oleh dosa. Bagaimana caranya agar orang tersebut lepas dari dosa yang menyelubunginya? Oke, yang kedua berikutnya dari Dharma Wanita Persatuan DBMDK. Bulan puasa adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa adalah bulan di mana kita sebagai umat muslim bisa meningkatkan keimanan dengan lebih banyak beribadah. Lalu apa sajakah ibadah-ibadah yang dianjurkan, diprioritaskan selama bulan puasa? Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ingin bertanya. Ada apa Ustaz? Afwan ya. Afwan Ustaz yang mengatakan sholat sunat ba'da Isya lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Bagaimana Ustaz? Apa memang benar demikian Ustaz? Berikut yang terakhir ya. Kita tutup ya setelah ini. Saya Didi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Apakah vaksin bisa membatalkan puasa atau seorang yang lagi sakit diopname bolehkah berpuasa? Terima kasih. Hebat-hebat pertanyaannya macam ujian doktor. Alhamdulillah ya. Jadi begini. Ibadah-ibadah terpenting adalah ibadah wajib. Jangan terganggu wajib gara-gara sunat. Itu dia. Prioritaskan wajib. Di luar wajib tambah sunat. Jangan perlakukan wajib menjadi sunat menjadi wajib. Kalau ada anak-anak yang nggak ikut sholat, potong jarinya katanya. Jangan. Ada anak-anak yang nggak ikut terawih, nggak dikasih jajan 1 minggu. Jangan. Ya kan? Sunat lah. Yang sunat ya sunat ya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pertama adalah yang wajib-wajib. Kita puasa sejak imsak sampai dengan buka. Puasa kita dengan baik. Kita sholat wajib. Kemudian kita lakukan yang sunat-sunat. Prioritas pertama itu adalah baca Quran. Baca Quran. Yang kedua berzikir. Zikir kita. Yang ketiga sedekah. Yang keempat mengurus suami dengan baik. Mengurus keluarga dengan baik. Beri senyuman, beri semangat. Dan yang terakhir banyak lagi. Jadi itu ibadah-ibadah Bu ya. Wajib, sunat-sunat puasa, baca Quran, dan sunat-sunat lain dikerjakan. Jangan paksakan diri. Ya kan? Jangan paksakan diri hingga kita sakit. Tadi kita diselimuti oleh dosa. Kalau kita dosa akhirnya menjadi gelap semua. Sulit diarahkan. Apa caranya untuk mengeluarkan seseorang dari dosanya? Tadi yang saya sebutkan itu. Puasa. Sungguh-sungguh. Qiyamul Lail. Qiyamul Ramadan. Itu yang kedua. Jadi gini Bu. Nggak ada salahnya berkomunikasi dengan Tuhan waktu sholat. Begini, maksud saya waktu sholat begini. Setelah selesai, mengadu kita sama Tuhan. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Angkatkan aku dari dosa. Ibu, ibadah wajib Ramadan, ibadah wajib ya. Jika dikerjakan sungguh-sungguh, itu sudah cukup mengeluarkanmu dari dosa. Ibadah wajib.
tambah sunat itu akan menambah lebih cepat, lebih baik cara keluarmu dari dosa. Jadi yang baik, ya. Yang terakhir tadi apa ya? Boleh nggak vaksin? Vaksin apakah membatalkan? Boleh. Ini awak ini karena perintah apa ini? Perintah Ketua Dharma Wanita sedang vaksin kami di UIN. Nah, mudah-mudahan nggak naik pula darah saya nanti gara-gara ceramah ini, ya kan? Nah, jadi ini Bu sedang vaksin di UIN. Hari ini sudah dimulai tadi. Nanti saya nyusul. Boleh. Oh, tidak membatalkan puasa karena dia pertama darurat perlu. Yang kedua dia tidak memasukkan di rongga badan. Dan yang ketiga itu juga ibadah, menyelamatkan nyawa dari ancaman-ancaman virus atau COVID. Boleh Bu ya? Bagaimana kalau ada pasien yang sedang dirawat mau puasa? Hukumnya boleh, tapi konsul dengan dokter. Kalau puasa itu bagian dari penyembuhan, monggo silakan. Tapi kalau puasa itu mengganggu pengobatan, yang wajib dilakukan adalah memprioritaskan pengobatan. Tanya ya dokter. Betul-betul, jangan karena dokternya segan, ya kan? Aku puasa bisa nggak dok? Nah, dokternya pun bilang, oh bisa. Tapi begini. Atau dokter bilang, demi mempercepat proses penyembuhan bapak atau ibu, sebaiknya tidak puasa. Oke, karena ada ayatnya. Wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sedang sakit dan kamu dalam perjalanan musafir, boleh kamu ganti di hari lain. Jadi jangan paksakan diri. Tapi ada juga penyakit itu, puasa itu membantu penyembuhannya, monggo silakan. Tapi dengan konsultasi dengan dokter. Yang terakhir tadi apa? Ibu itu mendengar bahwa sholat sunat. Oh ya, maaf, sudah tahu saya. Takaran dari pahala itu Allah yang tahu. Nah, misalnya ada orang, kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapat 10.000, 200.000. Nah, itu takaran itu tidak menjadi ukuran. Karena satu tanda-tanda dari hadis yang dhaif itu adalah kalau dia membuat kuantifikasi. Apa artinya dia? Dia membuat jumlah dari pahala yang diperoleh. Jadi Bu, saya katakan bahwa yang priority adalah wajib sunat itu bervariasi. Jadi bukan sunat ini mengalahkan ini, sunat ini mengalahkan ini, tidak. Apa yang bisa dilakukan, lakukan aja. Jangan paksakan diri karena soal berapa kita peroleh dari situ, Allah Subhanahu wa taala yang akan tahu. Doa saya, semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan dan dapat menuntun keluarga, anak-anak, adik-adik, jiran, dan bahkan warga daerah kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana wa a'malana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Masya Allah, luar biasa ya Bapak Profesor. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan benar-benar menjadikan kita termasuk orang-orang yang lebih bertakwa ke depannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masuklah kita di ujung acara, yaitu sesi foto bersama. Pada Bapak Ustaz, kami persilakan ke depan. Satu, dua, oke. Coba ganti posisi. Di sini satu, dua, yang di belakang nondok yang belakang. Oke, satu, dua. Sekali lagi, Pak. Oke, satu, dua. Oke. Pak, mohon maaf, hadir sebentar, Pak. Pak, absensi. Ini ada undangan untuk pembicara ya Pak, mana tahu Bapak Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Makasih, Bu. Iya. Mari Bu, sukses ya. Lagi.